Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi wabarakatuh. bersama podcast Semanesta untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya tahun pelajaran 2021-2022 bersama saya sebagai host Agres Cendikia Marhan dan sudah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Kurniati Dewi SP. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Pak Grace. Terima kasih sudah Oke. diundang. Ya, Ibu, sama-sama. Baik, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan podcast Manesta ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan anjuran dari pemerintah juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anak-anakku semua yang berada di rumah, khususnya calon peserta didik atau peserta dari pengenalan lingkungan sekolah, untuk materi kita hari ini berkenaan dengan SRA atau Sekolah Ramah Anak. Begitu. Untuk tema dari kegiatan kita atau PLS tahun ini, seperti yang bisa dilihat di banner atau poster, yaitu membangun karakter dan potensi diri melalui PLS di masa pandemi. Tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, kita pun yang berada di sini, di ruang maya ini, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak berlama-lama, kita dengan narasumber akan langsung saja mengupas bagaimana terkait dengan sekolah ramah anak. Ibu Kurniati Dewi, mungkin ada pertanyaan di luar materi dulu nih sedikit. Yang saya Silakan. ketahui bahwa Ibu Kurniati Dewi SP itu sebagai staf pengajar di SMA 1 Tenjolaya, mata pelajaran matematika, betul? Ya, betul Pak Ya. Grace. Terus aktivitas Ibu nih, kira-kira selain mengajar di SMA Tenjolaya, aktif apa nih di rumah atau bagaimana? Begitu, boleh dijawab Ibu? Ini pertanyaan santai ya Pak. Ya, santai dulu. Ya, tadi perkenalannya sudah ya oleh Pak Agres. Ya. Untuk kesibukan mungkin di luar sekolah ya Pak, mungkin mengikuti beberapa grup di WA terkait dengan sharing kelola sampah. Kemudian kalau di rumah mah aktif ya bertanam, bercocok tanam lah Pak. Oh, iya. Mungkin itu Pak, kalau kesibukan di luar sekolah ya Pak. Di luar sekolah, iya. Ya intinya ini dulu aja Bu ya, sebelum kita masuk ke materi kan. Untuk penyegaran dulu saja, begitu. Terima kasih Bu Dewi, itu gambarannya tadi ya. Jadi selain aktif sebagai pengajar di SMA Negeri Tenjolaya, juga ada kesibukan di luar. Tadi mungkin berkaitan dengan adiwiyata barangkali ya, terkait Ya, dengan betul. pengelolaan sampah. Oke Ibu, masuk kita ke pertanyaan yang pertama. Tentunya terkait tadi dengan materi sekolah ramah anak. Kita ingin tahu dulu ya secara umum, mungkin juga para peserta PLS di rumah juga ingin tahu apa sih itu sekolah ramah anak, Bu. Bisa dijelaskan? Oke, saya mau menyapa dulu peserta didiknya dulu ya Pak ya. Boleh? Oke. Ya Ibu, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tenjolaya ya, bagi kalian calon peserta didik yang sudah diterima di tahap 1 dan tahap 2. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan sedikit tentang sekolah ramah anak. Sebetulnya mungkin kalian yang sudah sekolahnya di SMP atau Sanawiyah, menyandang predikat sekolah adiwiyata ya baik tingkat kabupaten atau provinsi, itu pasti sekolahnya sudah ramah anak. Apa sih ramah anak? Apakah harus ramah-ramah? Oh jelas, pasti harus ramah. Bukan saja anak, tapi gurunya juga, warga sekolah. Nah, tapi ramah anak di sini adalah unit satuan pendidikan ya. Karena kita berada di sekolah, itu boleh unit satuan pendidikannya baik secara formal, non formal, informal ya. Tapi mengutamakan tentu keamanan, kebersihan, kemudian lingkungan hidup, kemudian menghindari tindakan kekerasan, kemudian adanya sikap kepedulian, kemudian tidak ada saling bully lah itu yang selalu terjadi. Nah mungkin intinya seperti itu sekolah ramah anak. Nah tentu kalian kan punya waktu itu semuanya sama ya 24 jam. Pak Grace waktunya 24 jam nggak diberikan sama Allah Subhanahu wa taala?
dalam Iya Bu, sehari. 24 jam Alhamdulillah masih hidup 24 sampai jam hari ya. Nah, itu 24 jam itu kalau dibagi 3 waktu, itu sebetulnya 8 jam tuh di sekolah ya, misalkan 8 jam di rumah, 8 jamnya itu kegiatan lain-lain seperti tidur dan sebagainya. Tapi kan kebanyakan lebih dari 8 jam kalau kita tatap muka di sekolah. Silakan kalian hitung aja kalau masuk jam 7, bisa pulang jam 3 itu berapa jam. Kadang-kadang ikutan eskul dulu ya, mungkin lebih dari betul 8 jam di sekolah, 8 jam. makanya perlu sekolah itu menjadi sekolah ramah anak. Nah, mungkin itu. Iya. Ya, terima kasih Bu Dewi itu tadi ya para peserta di rumah terkait dengan apa sih yang dikatakan sebagai sekolah ramah anak begitu. Jadi tentunya sekolah yang memang pada hakikatnya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta didik. Dan harapan dari kami ya tentunya SMA Tenjolaya menjadi salah satu bagian dari SRA tersebut atau sekolah ramah anak tersebut. Bu Dewi, ini kita akan ke pertanyaan kedua. Ini juga saya sampaikan kepada peserta di rumah untuk bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua, kenapa sih harus ada atau harus dibentuk sekolah ramah anak ini? Mungkin ada tujuan atau fungsinya sebagai apa? Mohon dijelaskan. Ya, oke. Karena tadi sekolah ramah anak itu harus ada di sekolah, itu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan ada perubahan di tahun 2014. Jadi kan sekolah itu juga memberikan pelayanan pendidikan, di samping itu juga harus memberikan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap siswa ya. Nah, kalau di Jawa Barat itu sudah dari mulai 2017 juga sudah digembor-gemborkan ya sekolah ramah anak. Nah, kenapa sih sekolah ramah anak ini harus ada? Itu butuh 3 pilar ya supaya terwujud. 3 pilar terwujudnya sekolah ramah anak. Yang pertama harus ada murid. Yang kedua ada orang tua. Yang ketiga ada sekolah. Jadi ketiga itu saling berkaitan. Jadi tidak mungkin ada sekolah, misal sekolahnya kalau nggak ada muridnya kan tidak mungkin bisa terlaksana ya. Terus tidak mungkin juga ada murid kalau orang tua itu tidak memasukkan ke sekolah. Nah, jadi 3 pilar utama itu yang harus saling berkoordinasi satu sama lain untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Karena konsep sekolah ramah anak itu ada 6. Kalian boleh gampang 6 ya, 7 bisa menghafalnya ya, gampang. Barisan. Apa itu B-nya? Bersih. A-nya aman. R-nya ramah. I-nya indah, S-nya sehat, A-nya asri, N-nya nyaman. Nah, diharapkan konsep sekolah ramah anak itu tadi ya, barisan tadi, itu bisa ada melekat di pribadi kalian. Jadi bukan lagi yang harus disuruh-suruh supaya menciptakan ya kebersihan, keamanan, kenyamanan. Karena sekolah yang memenuhi syarat kenyamanan, kemudian ketertiban, terhindar dari kekerasan dan sebagainya, itu tentu akan menjadi kita nyaman belajar di sekolah ya. Seperti itu Pak Agres. Ya Ibu, terima kasih itu jawaban tadi ya berkenan kenapa sih harus ada atau kenapa sih harus dibentuk sekolah ramah anak. Tentunya yang menjadi targetnya adalah peserta didik, begitu Bu Dewi ya, kalau disimpulkan. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Nah ini lebih khusus pertanyaan ini tentunya kita langsung terkait dengan SMA Tenjolaya di sini. Nah untuk SRA di sini apakah SMA Negeri 1 Tenjolaya itu sudah termasuk dalam kategori sekolah ramah anak, Bu Dewi? Ya. Mohon penjelasannya. Oke, tadi di awal sudah disinggung ya, kalau mungkin di sekolah sebelumnya mungkin untuk peserta didik di SMP atau sanawiyahnya sudah mendapat penghargaan Adiwiyata. Nah, itu pasti di sekolahnya itu sudah termasuk sekolah ramah anak, sekolah sehat. Nah, untuk SMA Negeri 1 Tenjolaya, mudah-mudahan dan saya yakin ya, itu sudah termasuk sekolah ramah anak. Kenapa? Tiap tahun selalu memberikan perubahan-perubahan. Nah, di tahun 2017, 2018 itu sudah ada sosialisasi spanduk juga tentang sekolah ramah anak.
Kemudian di tahun 2019 awal, kita mencoba untuk mengikuti seleksi adiwiyata tingkat kabupaten. Jadi sekolah yang berbudaya lingkungan hidup. Nah, kenapa sih harus lingkungan hidup? Karena lingkungan hidup ini pasti cakupannya luas, bukan hanya ramah anak, tapi ramah lingkungan juga. Untuk apa anaknya ramah-ramah, warga sekolahnya juga ramah, tapi lingkungan hidupnya juga tidak diperhatikan. Ya, karena tadi juga pengertiannya itu kan ada kebersihan, lingkungan hidup, kesehatan, terhindar dari kekerasan dan sebagainya. Nah, di tahun 2019 ya, ini kebetulan di depan Ibu ada Ya, piala. Bu. Ya, Ada ini ya. Ini adalah penghargaan ya. penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten Bogor tahun 2019. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Ya. Tanjung Laya sudah meraih predikat itu. Nah, jadi membangun sekolah ramah anak, membangun sekolah yang berbudaya lingkungan hidup, peduli, itu bukan membangun sekolah baru ya anak-anak. Pak Agres, jadi itu kita harus Ya. mengkondisikan semua warga sekolah untuk bersama-sama mewujudkan tadi sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Jadi kalau sekarang itu gerakannya lebih ke namanya GPBLHS. Apa itu GPBLHS? Jadi Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah. Nah, otomatis di dalamnya juga pasti sekolah ramah anak juga harus masuk ya Pak. Nah, di tahun 2020 SMA Negeri 1 Tanjung Laya mencoba lagi mengikuti kegiatan adiwiyata tingkat provinsi dan meraih penghargaan ini ya pialanya. Jadi penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan atau adiwiyata tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2020. Nah, mudah-mudahan di tahun 2021 ini juga bisa masuk untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional. Nasional. Ya. Iya. Jadi ini mungkin diharapkan peran serta semuanya ya, termasuk ini kalian siswa kelas 10 ya yang masih semangat, masih apa namanya? Punya kepedulian yang tinggi. Insya Allah SMA Negeri 1 Tanjung Laya bisa mewujudkan semuanya. Bukan hanya sekolah ramah anak, sekolah sehat. Ya. Sekolah apalagi sekolah berkarakter nanti profil pelajar Pancasila ya Pak Agres. Iya, Nah, betul. itu mungkin. Ya, oke Bu Dewi, itu penjelasan yang mudah-mudahan bisa disimak dengan baik tadi ya oleh para peserta di rumah. Nah, ini tadi kan ada beberapa penekanan ya terkait dengan SRA ini. Ada akronim juga tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa ada kata barisan ya. Kalau tidak salah tadi bersih, aman, ramah, indah, sehat, asri dan nyaman ya. Ya, itu kaitan dengan lingkungan ya, individu di dalamnya dan segala aktivitas yang dilakukan tentunya begitu. Terus ada juga tadi terkait dengan beberapa item pemenuhan yang menuju kepada sekolah ramah anak, salah satunya SMA Tanjung Laya juga tadi sudah mendapat beberapa penghargaan terkait adiwiyata Bu ya. Baik itu yang tadi tingkat kabupaten, provinsi dan insya Allah akan menuju tingkat nasional begitu. Ya, didoakan saja. Ya, tadi juga ada GPBLHS juga ya terkait dengan sekolah ramah anak ini. Nah, ini mungkin kita mau tarik kesimpulan Bu Dewi. Jadi ada tidak bentuk secara penghargaannya lah ketika sekolah tertentu begitu sudah masuk atau sudah layak sebagai sekolah ramah anak? Apakah ada satu piagam atau plakat atau bentuk lain yang tentunya diberikan oleh pihak terkait? Untuk penghargaan sekolah ramah anak biasanya nanti kan dilaksanakan juga oleh dinas-dinas terkait ya. Ini mungkin berhubungannya dengan dinas sosial ya Pak. Kalau misalkan kesehatan kan dengan dinas kesehatan. Nah, waktu kemarin sih bukan hanya jadi sekolah ramah anak itu kayak sama dengan adiwiyata, bukan satu-satunya kita ingin meraih penghargaan. Jadi sebetulnya itu gerakan bagaimana menumbuhkan sikap ramah anak dengan prinsipnya non diskriminatif. Jadi tidak boleh ada nanti perbedaan perlakuan terhadap anak dalam hal belajar atau pemenuhan hak dan kewajiban. Kemudian kepentingannya juga harus kita samakan.
Terus harus ada penghormatan ya terhadap anak terkait dengan perkembangan yang dicapai pada saat pembelajaran, kemudian pengelolaan yang baik. Jadi kalau untuk penghargaan sekolah ramah anak sendiri, kebetulan untuk di sekolah ya tidak berupa plakat atau ini ya Plakat Pak atau ya. Jadi piagam. Ya. tapi slogan atau semboyan bentuk spanduk-spanduk yang harus diterapkan. Jadi itu harus melekat ke pribadi masing-masing seluruh warga sekolah, tidak hanya Betul. siswa, tadi guru juga warga sekolah. Ya. Kalau untuk dilombakan sepertinya tidak ada ya Pak ya, karena itu program untuk penguatan karakter juga, kemudian Ya. pembiasaan. Jadi kan biasanya ada kita harus ada mulai membiasakan diri dulu ya. Kemudian kalau udah terbiasa kan itu akan menjadi kegiatan rutin yang selalu dinanti-nantikan sehingga nantinya akan menjadikan suatu budaya dan karakter. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Berarti memang dia tidak berupa simbolis ya, plakatkah itu ataukah sertifikat, tetapi lebih melekat kepada warga sekolahnya ya, ketika mungkin sekolah tersebut sudah menjadi salah satu sekolah ramah anak. Tentunya tadi ada keterkaitan juga dengan pendidikan penguatan karakter kalau begitu ya, karena memang menjadi satu kebiasaan atau praktik baik lah yang dilakukan oleh warga sekolah. Kalau begitu berarti tidak hanya peserta didik yang menjadi targetnya atau sasarannya, akhirnya kita semua ya guru-guru, ya tenaga pendidik lah pada khususnya, tenaga kependidikan dan yang lainnya mungkin sampai dengan ya caraka juga begitu, itu sudah harus menunjukkan terkait dengan sekolah ramah anak, betul. Bu Dewi, ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan, tetapi kita barangkali lebih kepada harapan-harapan lah ya, yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu. Harapan apa sih Bu kepada para calon peserta didik atau peserta PLS yang ada di rumah terkait dengan tadi ya, bahwa sekolah kita itu sudah termasuk sebagai sekolah ramah anak. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak didik kita tuh yang calon kelas 10 ini? Oke. Jadi kembali lagi ya tadi. Jadi ramah anak karena tadi harus semua mencakup semuanya ya Pak. Jadi bagaimana kalian nanti harus mempersiapkan ya, pertama ya tetap belajar dengan giat ya, rajin, giat, kemudian harus saling menghargai satu sama lain karena menghindari tindakan bully itu ya Pak ya, banyak yang terjadi. Kemudian juga harus diperhatikan juga bagaimana pelayanan guru terhadap siswa pada saat penanganan terjadi kasus. Nah itu juga termasuk sekolah ramah anak juga. Jadi semuanya yang harus kalian terima di sekolah itu ya tadi harus nyaman, terus kemudian terhindar dari kekerasan, kemudian ada kepedulian satu sama lain, tidak ada tindak kekerasan, kemudian tidak terlibat narkoba Pak ya. Kemudian yang lagi ramai itu LGBT itu ya Pak ya. Nah, itu biasanya di tingkat-tingkat SMA itu sangat rawan. Jadi jaga pergaulan, kemudian jaga kesehatan, belajar yang rajin, dan harus ada kepedulian satu sama lain. Tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan, kalian bisa melaporkan itu ke wali kelas atau ke guru BK agar segera ditindak lanjuti. Mungkin itu yang harus disiapkan. Insya Allah SMA Negeri 1 Tenjolaya bisa mewujudkan ini semua, sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah berbudaya lingkungan. Amin. Sehingga kalian juga akan merasa nyaman belajar di SMA Negeri 1 Tenjolaya, dan kita bisa melihat nanti lulusannya itu seperti apa. Nah itu bisa terlihatnya nanti Pak pada saat lulusan dari sekolah kita itu. Nah itulah pribadi atau karakter yang terbentuk pada saat mereka belajar di sekolah selama 3 tahun. Semangat ya, pasti bisa. Oke, luar biasa ya penjelasan dari Bu Dewi. Jadi hasil dari sekolah ramah anak ini nanti outputnya adalah pada karakter peserta didik. Sejalan tentunya Ibu Dewi, bagaimana tema hari ini atau tema kegiatan ini adalah membangun karakter juga potensi diri, tentunya melalui PLS di masa pandemi ini. Terima kasih Ibu Dewi selaku narasumber terkait dengan materi sekolah ramah anak. Terima kasih waktunya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Semanesta ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa mendapat informasi yang luas
tentang sekolah ramah anak. Mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara atau host ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Agres Cendikia Marhan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh. ketemu lagi.